Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la nabiyya ba'da. Jemaah para suri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita sampai hari ini. Nikmatul hayat, nikmat kehidupan, nikmat sehat, nikmat kesehatan, nikmatul rezeki, nikmat rezeki, dan yang paling tinggi adalah nikmatul iman. Suatu nikmat keimanan dan keyakinan kita masih tidak tergugahkan hanya Allah Tuhan kita, Rabbil Alamin, sebagai pemilik alam ini. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kita teruskan kajian kita pada minggu yang lalu, masih dalam koridor wallati baini wa bainika. Adapun yang berfungsi ayat itu antara saya, aku dan engkau, kata Allah Ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu minkal ibadah. Kau itu bisa menyembah dan menghadapkan diri engkau kepada aku, bisa bagi ibadah dengan sebab ibadah. Jadi kita berhadapan kepada Allah Ta'ala itu dengan na'budunya itu adalah ibadah. Ada ibadah yang dirutinitaskan Allah Subhanahu wa taala sebagai kita hambanya membayar daripada tugas. Jadi rutinitas tugas kita misalnya berhubungan kepada Allah Ta'ala 5 kali sehari semalam itu adalah kewajiban daripada tugas kita di dunia ini. Sama kita pindah ke Batam ini kena rekrut daripada kerja di Mekahuni, itulah kira-kira. Jadi kerja di sana sudah ditetapkan oleh Mekahuni harus jam 7 colok daftar hadir. Kalau nggak masuk daftar hadirnya colok jam 7 terlambat walaupun hadir. Pada Allah bikin juga 4.45 mulai masuk di colok, 44.45 subuh, maka ditoloklah kartunya. Hayya 'alas shalah, semuanya duduk datang menghadap kepada Allah Ta'ala di masjid. Ditoloknya nanti 12 lewat 15 tolok lagi, 3 lewat 40 tolok lagi, nanti 18 lewat 12 tolok lagi, 19 lewat 34 colok lagi. Nah itu ditolok terus. Jadi tugas kita kepada Allah Ta'ala ada. Jadi PT-nya Allah Ta'ala. Kita dihidupkan di dunia ini adalah sebagai karyawan PT. PT-nya Allah Ta'ala. Mereknya la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena disitulah penghasilan penghidupan dunia kita. Dengan adanya itu maka penghidupan dunia kita dilengkapinya kebutuhan kita, dilengkapinya segala kehendak kita, dilengkapinya segala kemauan kita. Sampai bini suami pun dilengkapi Allah Ta'ala. Tentang kebutuhan anak dilengkapi Allah Ta'ala. Kita minta anak. Ada juga yang tidak dikasih. Jadi di muka kuning itu tidak semuanya dikasih kelebihan jam overtime dan cukup kurangnya yang dikaulah overtime. Nah, bisa cepat-cepat tidak boleh. Tetap saja 7 jam gitu kan. Jadi jangan pula itu ada yang overtime tunjukkan itu ya namanya cepat-cepat. Jadi silakan itu urusan muka kuning. Dan begitu juga ada juga overtime tidak dikasih Allah Ta'ala. Kalau kamu silakan. Kapan itu? Tergelincirnya malam sampai terbitnya fajar itu bertanya. Silakan beribadah sana. Waktu-waktu yang ditetapkan Allah. Kemudian dibimbing oleh
tasbih, pimpinan apa? Jadi itu semuanya ada. Itu apa teh? Kalau kita mau buat silakan. Itu namun mingkar ibadah. Dari kamu lah ibadah. Perbuat tetap pelaksanaan itu dari kita. Tak ada orang lain yang mengertinya. Karena kita dihidupkan dalam dunia ini sebagai karyawan PT. Ini karyawan PT. Tapi kita PT-nya PT Allah Taala. Apa judul, apa merek PT-nya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan hanya Allah. Tiada yang bertimbang hanya Allah. Tiada yang dihadap hanya Allah. Namun, iya karena selain dari kau permintaan segala permintaan daripada kita. Maka Allah mengatakan ma'alayya awal. Dari aku memustajabkannya. Dari aku pertolongannya. Dari aku pemberiannya. Tak ada bisa yang memberi yang lain. Jadi kalau datang musibah kepada kita ini, kita bermohon, nasta'in, meminta. Cara permintaan untuk mengurangi musibah itu, maka Rasul sudah menganjurkan. Rasul didatangkan musibah kepada dia, beliau banyak berpikir, banyak memperpikirkan dengan zikir. Apa zikirnya? Kalam Allah. Allah turunkan zikirnya. Kalau ada datang bala, baca Qur'an, baca Falaq, baca Nas, itu turunkan Allah Ta'ala. Maka kita baca Qur'an, baca banyak. Baca Qur'an 41 kali. Baca Qur'an Rabbil Falaq 7 kali. Baca Qur'an Rabbil Nas 7 kali. Baca Fatihah 7 kali. Berdoa minta dihindarkan segala balanya. Nah, saya nanya saja, ya Allah tolong pergikan COVID dari kami. Nah, bisa. Kalau begitu tutup aja hidup berapa lamanya 3 tahun ini. Kalau karena itu bagaimana caranya? Bermunajat. Habis salat kita tiap malam Jumat, kita coba berwirid dengan membaca Qur'an 41 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Fatihah 7 kali. Kemudian dibaca suratul Baqarah pangkalnya dan ditutup dengan ujungnya, yaitu Alif Lam Mim, dan akhirnya adalah aman. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Habis itu bertahlil, berzikir. Bawa tahlilnya 100 kali. Setelah itu baca selawat 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Habis itu berdoa. Tiap malam Jumat keluar. Tidak tiap malam Jumat. Tapi harus tidak. Karena kalau habis maghrib waktunya tingkat, tak cukup. Lepaskanlah waktu itu supaya dilepaskan masker ini semuanya. Jangan begitu itu menghadapi Allah Ta'ala. Dengan adanya kita berdoa. Itu namanya yang disebutkan wa iyyaka nasta'in. Kau meminta tolong, aku yang menolongnya. Jadi kalau kita minta tolong sama orang nggak bisa. Baru dilantik aja gubernur Kepri. Ini hari dilantik, itu ada COVID ya. Tak bisa kerja. Terpaksa dikurung. Siapa yang kerjakan? Terpaksa kesra, terpaksa lah wakil gak ada, sekdalah. Jadi kenapa? Karena kita menganggap ketakutan terus, tapi tidak diobati ketakutan itu dengan ibadah. Kata Tuhan, minta ibadah. Kaulah menghambakan, kaulah minta. Kaulah yang menyembah aku dan mintalah kepada aku. Aku yang memberikan pertolongan. Jadi kita dengan PT-nya Allah Ta'ala, dengan PT La ilaha illallah ini, banyak yang belum percaya dengan kepada Allah. Masih percaya kepada dunianya, membaca warna berita.
radio sekian, dunia sekian, ini sekian. Kalau Arab tidak memasukkan negara-negara lain ke daerah dia, itu tugas dia, itu hak dia. Kita pun Indonesia tidak menerima tamu dari luar. Insya Allah, mudah-mudahan Arab yang mau menerima tamu. Tak mau dia. Orang dia saja pun dibatasnya, kalau lagi orang luar. Makanya tidak diadakan, tidak menerima Saudi Arabia saja untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini untuk negara seluruh dunia. Yang boleh hanya orang sana aja, penduduk dia. Ditambah dengan orang yang sudah lama dikenalnya, itu orang Muslimin. 3 tahun, 4 tahun sudah mungkin di sana. Ente tahu, tidak ada bisa, bolehlah masuk. Itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga warga Allah Ta'ala yang dekat dengan Allah Ta'ala, dia tak apa-apa. Datang dia di tengah-tengah COVID itu pun tak masalah sama dia. Tidak ada tercemar dirinya. Kenapa? Karena dia yakin, karena dia Allah. Dia berdoa, dia itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Jadi orang dekat dengan Allah tak ada takut sama apa. Karena itu musibah. Musibah itu tidak diturunkan kepada seseorang, tapi kepada semua dunia. Siapa yang dikenakan Allah Ta'ala, wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair. Allah bisa memuliakan orang tadi, Allah bisa menghinakan orang. Biyadikal khair, dengan kekuasaannya. Jadi semua bala yang didatangkan kepada kita tadri wa syarihil batana, itu adalah kekuasaan Allah yang baik dan yang buruk. Kenapa kok baru dilantik Gubernur Kepri pulang kepada COVID? Dari sini di bawah apa dan sana di bawah? Kok dia saja yang benar? Tak dia pergi dengan Jakarta seorang saja. Tentu ada ajudannya, tentu ada kawannya, karena kawannya sehat. Karena itu bagi itu mentasya. Jadi jangan nanti diceritakan yang ramai disebutkan. Apa namanya? Gubernur Kepri baru dilantik hari ini, besoknya kena COVID. Jangan dekat-dekat. Akhirnya masih lebih kawan kepada dekat orang. Masuk ke COVID sana, rumah sakit sana. Kasih nasinya jatah nasi keras. Kawan tak boleh makan nasi keras, nasi lebih. Tak bisa mati lagi mati. Orang biasa makan lebih dikasih makan batu mati. Oleh karena itu semuanya adalah daripada Allah, kembali kepada Allah, dan Allah pula yang mengaturnya. Kalau begitu mintalah kepada Allah. Maka cara memintanya bagaimana? Lewat daripada anjuran Rasul. Rasul tak ketemu kepada sahabat Rasul, tak ketemu ulama yang ulama salafiyah enggak ketemu. Ulama mutaakhirin enggak ketemu. Murid-murid ulama mutaakhirin sekarang ini adalah murid-murid ulama mutaakhirin yang salihah. Maka kita buatlah demikian apa yang dianjurkan oleh ulama, maka kita buat. Maka kita kembali kepada Allah Ta'ala. Jangan hanya diucapkan penyakit itu, bala itu, tapi tidak diminta tolong kepada Allah Ta'ala. Jadi itu yang dikatakan wala tibaini wa bainika. Ada satu ayat yang kau bisa bagikan, tapi pahamilah kata Allah Ta'ala. Dalam segi bahasanya iyaka itu bahasanya orang yang berbicara langsung dengan Allah Ta'ala. Apa yang kau minta? Nah, kami hanya menyerahkan diri kepada Allah. Wa iyyaka, apa yang kau minta? Kata Allah Ta'ala, nasta'in, minta pertolongan. Maka diturunkan Allah Ta'ala contoh pertolongan. Rasul dikenakan musibah, maka Rasul selalu berdoa dan munajat kepada Allah Ta'ala. Rasul kena racun. Rasulullah kena racun, diracun oleh orang Yahudi. Diturunkan Allah obatnya. Rasul kena guna-guna, diturunkan Allah obatnya. Apa itu? Ayat yang surah yang 3 terakhir itu adalah obat. Qul huwallahu ahad, ketauhidan. Qul a'udzu birabbil falaq, minta perlindungan daripada penjadi pencipta alam.
Qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan kita dalam keadaan hidup bersama manusia. 3 surah ini adalah obat. 1 obat hati, kedua obat. Apa itu? Tauhid. Qul a'udzu birabbal falaq, minta perlindungan daripada pencipta alam yang menjadikan segalanya. Qul a'udzu birabbin nas, minta perlindungan kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, ditutup. Itu semuanya. Kemudian Rasul menyatakan apabila orang membaca awal suratul Baqarah dan ditutup dengan akhir suratul Baqarah, maka ditutupkan Allah Ta'ala segala malapetaka kepada dia. Maka dibacalah Alif Lam Mim, kemudian ditutup billahi ma fis samawati. Ada hadisnya semua. Tinggal kita yang kadang-kadang bertengkar mengamalkannya. Itu tuh ada, ini ada. Kalau usah dikaji yang indahnya, yang baiknya baca ayat itu apa makna tujuannya dan bimbingkan kepada hadisnya. Insyaallah mudah-mudahan. Kemudian tahlil, kenapa tahlil? Untuk ditatma'innul qulub, supaya hati kita tenang, jangan memikirkan apa yang didatangkan Allah Ta'ala itu menjadi susah kepada kita. Allah datangkan kau susah begitu sana begini begitu cerita saja. Kemudian datang menimbulkan salah orang, mencaci orang dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala menyuruh Rasulullah untuk menenangkan hati, hendaklah kau baca dengan PT-mu sendiri, La ilaha illallah. Itu PT Tauhid. Tidak ada yang disembah hanya Allah SWT. Untuk mendapatkan syafaat ketenteraman, selawatlah kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Banyak sekali. Kami itu minta kepada Allah Ta'ala, berdoa apa yang diminta silakan. Pasti dimustajabkan. Ud'u mustajib lakum. Kalau kau berdoa aku mustajabkan. Cuma kita kadang-kadang lupa, lalai, terbuaikan oleh dunia. Nafsu artinya kehendak. Nafsu dunia, kehendak dunia. Syahwatul dunia, keinginan dunia. Sehingga kita terbuai, dibawalah buayan itu diayun oleh setan dan iblis. Akhirnya timbullah caci mencaci. Terakhirnya Allah pun dicaci. Bagaimana bala mau diangkat? Karena kita tidak bersyukur. Sebenarnya apa yang datangkan Allah? Alhamdulillah ya Allah, kau datangkan COVID ini untuk menambahkan keyakinan dan keimananku kepadamu. Alhamdulillah ya Allah, dengan adanya COVID ini manusia sadar bahwasanya ada perbuatan Engkau ya Allah, kami yang berdosa. Maka lahirlah dalam hatinya, ampunkanlah dosa kami ya Allah, tutupkanlah salah kami ya Allah. Itulah kunutnya, kunut gila. Tak pernah kunut gila. Sekarang orang tak berkunut semua ya. Baik pengikut Hanafi, Hambali, Maliki, semua berkunut ikut. Kenapa? Sadar karena meminta kepada Allah Ta'ala. Ada memintanya lewat daripada secara berdoa di waktu sholat. Ini semuanya ada hikmah. Tak ada orang yang mempertengkarkan kunut sekarang ini. Tengah hari orang berkunut, subuh orang berkunut, zuhur, asar, maghrib, isya berkunut semua. Tak ada yang marah. Kenapa? Kok nggak marah? Karena takutnya. Ada orang yang tidak takut, tenang-tenang aja ya. Ada orang yang dalam lindungan Allah dan dia bikin dekat dengan Allah Ta'ala. Maka bala yang nampaknya itu adalah suatu uji coba keimanan. Kalau uji coba keimanan kayak begitu, macam-macam model yang disebutkan oleh Allah. Oleh karena itu, maka sadar, kita sadar. Waktu kita iyyaka berbicara langsung kepada Allah Ta'ala, apa kau minta? Itu sebenarnya. Nah dulu ya, nah dulu asal kata dari abadah. Abadah itu penyembahan, menghambakan diri. Nah kami. Nunnya itu adalah menunjukkan kata ganti nahnu, kami. Jadi nahnu na'budu. Sebenarnya begitu.
Nahnu na'budu ilaika, kami ini menyembah, memperhambakan diri kepada Engkau ya. Tapi dibahasakan dengan bahasa Arab yang simpel, iyyaka na'budu, kami berhambakan. Itu makna tujuannya kayak begitu. Dan selama hari ini kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya akan Engkau aku menyembah, kami menyembah, tak apa-apa. Sekarang kita uraikan kalimat bahasanya ini dengan balaghahnya, penyampaian Allah Ta'ala bagaimana ayat itu, bagaimana mantiknya ayat itu kepada kita. Artinya Allah Ta'ala berpidato kepada kita, bagaimana bayangnya cerita ayat itu. Kenapa ayat itu diturunkan dengan kalimatnya seperti itu, iyyaka na'budu? Sebenarnya tidak itu. Kalau menurut tata bahasanya, bahasa Arab biasanya tidak iyyaka, tapi na'budu ilaika ya Allah. Kami nahnu na'budu ilaika ya Allah. Kami menyembah kepada Engkau. Tapi Allah bikin parameter yang baik sehingga indahnya lebih dari parameter bahasa Arab, sehingga kalimat itu bisa dimaknakan dalam balaghah, mantik, ma'ani, bayan dan nahsara. Iyyaka na'budu, Kaulah ya Allah kita berbicara yang kami tempat menyembah. Karena kalau itu iyyaka, apa yang kau sembah, apa yang kau minta, sebenarnya Allah bertanya sama kita. Itulah kalimat berkomunikasi. Perkataan kita na'budu, kami menyembah, menghamba diri kepada Engkau. Maka dengan hal yang seperti ini mantap di dalam hati kita, betul-betul Allah itulah Tuhan kita, Allah itulah yang sembahan kita, Allah itu tempat minta tolong. Jangan minta tolong kepada yang lain. Jangan kepercayaan itu dirombakkan kepada perkataan orang lain. Silakan dokter berpendapat seperti ini, silakan kesehatan berpendapat seperti itu, tapi kita tidak berubah, tidak bergeser. Itu semuanya didatangkan Allah disebabkan dosa aku, dosa kami. Maka karena tahu kita berdosa, perbanyaklah istighfar. Maka dengan beristighfar itu dituntun oleh Rasul perwiritannya, menyembah, memperhambakan diri, bersusah payah kita munajat kepada Allah, meyakinkan, maka baca qul huwallahu 41 kali. Supaya kita minta perlindungan, baca qul a'udzu falaq 7 kali. Perlindungan kepada Tuhan yang menciptakan kita, maka kita baca qul a'udzu 7 kali. Minta tuntun jalan yang baik, kebenaran dan sebagainya, maka dibaca Fatihah 7 kali. Kemudian kita minta kebahagiaan kemudian sehingga terhindar dari segala penyakit, baca Alif Lam Mim ditutup dengan lillahi ma fis samawati. Habis itu apa? Yakinkan bahwasanya Allah membimbing kita. Tatma'innul qulub. Afdhalul dzikri. Maka buatlah zikir la ilaha illallah. Minta syafaat daripada Nabi, baca salawat. Habis itu berdoa. Kapan waktu yang baik? Allah Ta'ala jadikan 1 minggu usbu' sab'ina yang saiba'ina layal. Allah jadikan 1 minggu itu 7 malam. Walailatul Jumat itu sayyidul ayyam. Malam Jumat itu adalah malam dan harinya yang dimuliakan, penghulu sekalian hari. Wa mustajabud doa, malam Jumat itu mustajab doa. Tiap seminggu ada mustajab doa kita. Kemudian itu adalah malam yang diberikan Allah Ta'ala pengangkatan doa. Dihadirkan malaikat dari langit dalam doa kita. Maka tiap malam Jumat, maka Rasul menyampaikan Iqra suratul kahfi fi lailatul jum'ati wa suratul yasin fi kulli lail. Bacalah surat kahfi itu tiap malam Jumat dan surat yasin setiap malam. Jadi sebenarnya tiap malam kita habis sembahyang maghrib baca yasin, sembahyang maghrib baca yasin. Berjamaah, usah. Orang awak yang butuh awak sendiri lah baca. Kenapa ngajak orang? Awak sendiri yang meminta kompeten, ya bacalah kompeten sendiri. Baca. Jadi Al-Quran dan jadi supaya jangan merepotkan Nabi buku Nabi, hafal yasinnya. Dihafal. Jadi begitu dulu selesai baca
maka didatangkan Allah musibah. Kita di Indonesia sudah banyak musibah didatangkan Allah Ta'ala. Dari mulai tahun 2004 sampai sekarang musibah terus saja. Dari mulai tsunami, gempa, tanah bergeser, lapindo, orang korek tanah dibur, berapa desa, berapa kecamatan, berapa daerah yang habis tenggelam sampai sekarang ini. Dituduh Allah. Ada yang desa sekarang ditutup, seperti di Sulawesi, di Sulawesi bisa geser berat desa dari Sagulung desa timbunnya apa ini pendawa, hilang pendawa, tak ada lagi pendawa, Sagulung yang nampak di sini. Apa itu perbuatan apa? Digeser seperti itu. Kemudian gempa, terlalu gempa, di mana pun gempa semua didatangkan Allah. Tak juga sadar terakhirnya Allah Ta'ala. Ini belum akhir nih, didatangkan Allah Ta'ala satu musibah lagi, corona dunia. Dijatuhkannya di Cina ke Indonesia. Cina sudah habis, Indonesia masih terkangkang juga lagi. Itu kenapa musibah? Kita enak. Jadi tidak usah dikaji-kaji apa sebabnya penularan sana, penularan sini. Tidak musibah. Itu datangnya daripada Allah supaya kita bangsa Indonesia ini sadar. Kalau bayangkan pendawai dari bulan Maret sampai sekarang bulan Agustus, kita tetapnya buka masjid ini. Sholat Jumat tetap, orang tutup 3 bulan, kita tidak. Ada yang mati di sini karena COVID? Tidak ada. Mati di sini itu tidak ada, itu karena COVID. Kejepit itu mobil tidak ada. Kejepit rumah tidak ada. Ada yang mati, kenapa? Itulah musibah. Jadi bukan COVID yang mematikan. Ini sekarang mematikan COVID. Oh, penyakit yang mematikan. COVID-19 sudah cukup 20. Namanya itu sudah ganti 19. Dan cukup 20. Nah, ini sadar kembali, kita sadar kembali kepada Fatihah bahwasanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta kepada Allah Ta'ala, insya Allah akan memberikan nasta'in itu kepada kita, pertolongan. Tapi janganlah minta ya Allah keluarkan aku tidak bisa, harus dengan usaha. Tapi kita makan itu dengan usaha. Dibeli beras, untuk membeli beras cari duit dulu. Habis sampai beli beras, bawa ke rumah, dicuci lagi, masukkan ke kulkas lagi, tunggu lagi. Jangan pula kekerasan tak makan. Sudah latihan masak, sudah sendok nasi, tak bisa makan nasi. Itu saja harus kurang-kurangnya campur garam atau kecap, baru terselat. Itu pun tak habis semuanya, karena dia akan makan seperti itu. Lepas cari daun ubi, direbus. Nah, kemudian tak enak daun ubi dimakan, harus pakai cabai, cari cabai, ladanya, digiling, masukkan daun ubi, lalu enak ditelan. Itu pun belum sempurna, tapi karena lapar habis juga. Itulah usaha. Jadi kita pun meminta kepada Allah Ta'ala begitu juga. Percaya banyak Allah, pahala, itu paling kecil. Kita bermunajat